Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita, kelas 12 IP 1, absen 30, SMA Negeri 1 Singaparna, alamat Sodong Hilir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan kedua dalam mata pelajaran ekonomi, yaitu persamaan dasar akuntansi. Dalam dunia akuntansi yang biasa dipakai oleh para akuntan, yaitu konsep buku berpasangan. Jadi, si debit dan kredit itu harus seimbang. Pengeluaran dan pemasukan juga harus seimbang. Nah, konsep tersebut mengacu kepada konsep persamaan dasar akuntansi. Konsep persamaan dasar akuntansi. Hal-hal yang berkaitan dengan struktur akuntansi meliputi persamaan dasar akuntansi atau basic accounting equation dan penyajian informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Nah, konsep persamaan dasar akuntansi meliputi hal yang sangat penting untuk yang mendasar dari struktur akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, uang, dan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, persamaan dasar akuntansi digunakan sebagai dasar pencatatan dalam sistem akuntansi. Artinya, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dalam dua aspek. Jadi, persamaan dasar akuntansi merupakan keseimbangan antara sisi kiri atau yang disebut dengan aktiva dan sisi kanan atau yang disebut dengan pasiva. Nah, keseimbangan tersebut timbul akibat adanya transaksi keseimbangan yang dipertahankan. Nah, setelah kita membahas mengenai bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi, di sini kita akan membahas mengenai unsur-unsur dasar akuntansi. Nah, unsur-unsur dasar akuntansi yang pertama yaitu aktiva. Aktiva merupakan kekayaan atau modal yang dimiliki oleh perusahaan yang memberikan manfaat di masa yang akan datang. Aktiva terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu aktiva lancar. Jadi aktiva lancar ini merupakan aktiva yang emang mudah gitu diambilnya. Contohnya kas atau bank. Contoh-contoh aktiva lancar seperti surat-surat berharga, terus hasil dari piutang, itu salah satunya. Yang kedua yaitu aktiva investasi jangka panjang. Jadi investasi ini merupakan penanaman modal berupa saham atau obligasi yang akan mendapatkan sebuah keuntungan. Lalu ada yang ketiga yaitu aktiva tetap. Jadi aktiva tetap ini berwujud. Contohnya seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu aktiva tak berwujud. Jadi si aktiva tak berwujud ini merupakan yang tidak hal-hal yang tidak terlihat gitu, yang emang tidak dilihat oleh secara lahir. Misal hak cipta, terus hak dan beberapa hak yang lainnya. Unsur-unsur akuntansi yang kedua yaitu kewajiban atau utang. Jadi si kewajiban atau utang ini merupakan kewajiban kita membayar sesuatu setelah kita meminjam kepada orang lain. Kewajiban atau utang di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu utang lancar. Jadi si utang lancar ini merupakan utang yang emang pembayarannya itu harus cepat atau kurang dari 1 tahun. Misalkan utang yang atau tunggakan yang belum kita bayar. Terusan yang kedua yaitu utang jangka panjang. Jadi utang jangka panjang ini merupakan utang yang dibayarnya itu lebih dari 1 tahun. Misalkan kita membelikan mesin atau lainnya sebagainya. Terus yang ketiga yaitu utang lain-lain. Ya utang lain-lain jadi tidak termasuk ke dalam utang jangka panjang, tidak termasuk kepada utang lancar. Misalkan kita utang kepada suatu direksi atau lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu modal. Jadi modal ini merupakan hak modal gitu, modal dari perusahaan, hak milik perusahaan itu sendiri. Terusan keuntungannya itu merupakan selisih antara harta dengan utang. Lalu yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu pendapatan. Jadi si pendapatan ini merupakan hasil pendapatan dari si perusahaan itu sendiri.
Lalu pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan dari hasil usaha yang berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan, dan yang kedua yaitu pendapatan di luar perusahaan, yaitu tidak berhubungan langsung dengan perusahaan. Kelima, dari unsur-unsur akuntansi yaitu beban. Jadi si beban ini yaitu berkurangnya aktiva, bertambahnya kewajiban. Jadi di samping berkurangnya aktiva juga bertambah kewajiban, jadi kita juga bertambah utang. Nah, beban terbagi menjadi dua, yaitu beban usaha dan beban lain-lain. Beban usaha yaitu berkaitan dengan usaha langsung, dan beban lain-lain tidak berkaitan langsung dengan usaha. Terakhir yaitu bentuk persamaan dasar akuntansi. Jadi bentuk persamaan dasar akuntansi ini kita mengetahui posisi perusahaan itu atau posisi keuangan perusahaan. Nah, di sini saya akan bahas mengenai rumus-rumus yang akan kita ketahui dalam akuntansi. Dari bentuk neraca, aktiva dan pasiva, yaitu aktiva sama dengan kewajiban tambah modal. Untuk mengetahui hutang, utang sama dengan harta dikurangi modal. Untuk mengetahui modal perusahaan, modal sama dengan harta dikurangi utang. Sedangkan dalam pencatatan modal, jadi si harta sama dengan utang plus modal kurangi biaya tambah pendapatan. Nah, jadi itu adalah rumus-rumus dalam akuntansi, dalam bentuk persamaan dasar akuntansi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kebisingan yang mengganggu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.